Saudara, banjir di wilayah Jabodetabek mengakibatkan fasilitas hingga aktivitas warga lumpuh. Penyebab utama salah satunya yakni kurangnya resapan air juga hingga hujan lebat yang masih berpotensi jadi penyebab banjir. Lantas benarkah banjir yang terjadi di Jakarta merupakan banjir kiriman? Dan apakah tata ruang yang buruk menjadi penyebab utama masalah banjir? Pertanyaan selanjutnya, apa solusinya dan apa yang harus diperhatikan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber saya di pagi hari ini yang sudah hadir ke studio. Ada Deputi Eksternal dari Walhi Nasional, sudah ada Pak Mukri Friyatna. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mukri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian melalui sambungan Zoom, ada ahli hidrologi Universitas Indonesia, ada Pak Ahmad Munir. Selamat pagi Pak Munir. Selamat pagi Mbak. Oke, kita masih membahas bagaimana peristiwa banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dan yang paling parah kita menjadi sorotan adalah wilayah Bekasi. Tapi sebelum ke wilayah Bekasi, saya ingin menyoroti betul apa yang dikatakan oleh Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, yang mengatakan sebenarnya ini banjir kiriman dari wilayah lain, dari wilayah atas, dari wilayah Bogor, begitu. Benarkah demikian, Pak Munir? Ya, pernyataan itu bisa kita benarkan karena kejadian banjir pada Maret 2025 di wilayah Jabodetabek ini tidak lain faktornya adalah karena curah hujan yang tinggi. Bahkan boleh dikatakan curah hujan ekstrim karena tercatat oleh BMKG itu curah hujan dalam waktu satu hari itu mencapai 167 mm. Itu sudah di atas 150 mm, artinya sudah dalam taraf ekstrim. Dan polanya biasanya untuk banjir tahunan di wilayah Jabodetabek, khususnya di Das Ciliwung, itu kalau di wilayah hulu sudah terjadi hujan kurang lebih durasi selama 4 jam dengan intensitas tinggi, itu sudah biasanya meluap. Nah, itu tren pada umumnya. Nah, sedangkan untuk tren yang Maret 2025 ini ada yang menarik, karena banjir makin besar di Das Kali Bekasi, artinya pergerakannya bergeser ke wilayah timur nih. Dari wilayah Jabodetabek secara keseluruhan, ada 13 das yang mengalir di Jakarta, ada di wilayah barat Das Cisadane, dan di wilayah timur ada Das Kali Bekasi. Oke, jadi memang karena intensitas hujan yang cukup lebat begitu di wilayah hulu, kemudian berarti kalau misalkan daerah hulu, dari hulunya ini sudah intensitas hujannya sudah lebat, begitu deras sekali selama 4 jam, sudah bisa dipastikan bahwa di daerah hilir seperti Jakarta, Depok, kemudian Bekasi ini sudah pasti meluap. Betul, apalagi pola curah hujan kemarin itu dalam sehari menyentuh 167 pada tanggal 2. Kemudian pada tanggal berikutnya itu lebih tinggi. BMKG mencatat lebih dari 200 mm. Itu artinya dalam tempo sehari terdapat curah hujan yang sangat tinggi. Itu yang menjadi air limpasan atau menjadi run off yang mengalir di berbagai das di wilayah Jabodetabek. Khususnya di Kali Bekasi itu lebih menarik lagi karena hampir semua titik banjir atau area genangan banjirnya itu berada di bantaran kali. Mulai dari Cilangkap, Tapos, Kota Depok, kemudian ke bawah ada di Villa Nusa Indah, turun lagi ke bawah ada di Pondok Gede Permai, ya itu semuanya ada di bantaran kali hingga di dari Bekasi Selatan sampai Bekasi Utara. Ini yang perlu kita catat dengan sangat serius, bahwa kondisi banjir ini tidak lain adalah banjir kiriman atau banjir luapan. Ya, kenapa bisa kita katakan begitu? Karena jelas kejadiannya muncul di wilayah-wilayah bantaran kali atau bantaran sungai. Itu khusus di Kali Bekasi. Sedangkan yang terjadi di Jakarta, khususnya di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, itu udah tren tahunan itu. Kita sudah tidak bisa mengelak bahwa kalau tidak dilakukan normalisasi, sudah otomatis badan air akan mengalami sedimentasi dan kemudian debit air akan meluap, maka muncul banjir yang kita sebut banjir tahunan atau banjir kiriman dari atas begitu. Oke, jadi bisa dikatakan ini merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu begitu ya, kemudian yang diterima ke wilayah hilir begitu. Nah, ada yang menarik begitu. Tadi Anda sebutkan ini trennya mulai dari Kali Cikeas begitu ya, kemudian ke Villa Nusa Indah, kemudian ke Bekasi begitu ya. Apa yang berbeda begitu? Apakah ada sedimentasi
yang berubah di sana atau kemudian daerah aliran sungai yang kemudian juga sudah dipadati, sekitarnya kanan kiri sudah dipadati oleh permukiman penduduk, atau seperti apa kemudian yang menyebabkan air ini mengalir tersendat begitu dan akhirnya meluap? Betul sekali, Mbak. Nah, dalam sistem DAS itu kita biasanya mengenal ada 3 wilayah ya, atau 3 area, hulu, tengah, dan hilir. Nah, kalau DAS yang sehat kita bisa lihat dengan ciri di wilayah hulu itu 70% berupa tutupan vegetasi, sedangkan di wilayah tengah itu harusnya 50-50. Di wilayah hilir biasanya kebalikan, 70%-nya adalah lahan terbangun, 30%-nya itu ruang terbuka hijau. Itu kondisi ideal yang kita harapkan. Akan tetapi khusus DAS Kali Bekasi ini kondisinya tahun 2013 saja itu sudah rasionya yang terbangun dengan tidak terbangun itu sudah 60-40. Ya, 60%, 40%. Jadi yang tidak terbangun di 60, mulai dari hulu, tengah, hilir di rata-rata sudah begitu. Itu tahun 2013. Bayangkan, sekarang udah tahun 2025, sudah 1 dasawarsa lebih, 10 tahun lebih kan. Nah, itu selama 10 tahun itu terjadi perubahan alih fungsi lahan yang semula tutupan vegetasi berkembang menjadi area pemukiman, dan mayoritas yang berubah itu rata-rata di wilayah bantaran kali. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa kemudian intensitas banjirnya menjadi semakin membesar dari tahun ke tahun, dan kita prediksi juga makin ke depan akan makin besar. Nah, yang tentu menjadi perhatian kita yang kedua adalah sedimentasi yang terakumulasi secara kontinu di DAS Kali Bekasi ini khususnya ya. Tentunya kita ketahui di kemudian Citerep ya kan, kemudian Kelapa Nunggal, Cilengsi, lari ke arah Bekasi itu kita bisa amati secara detail bagaimana pola perubahan penggunaan lahannya di sana. Alih fungsi lahannya berkembang sangat pesat dari tutupan lahan vegetasi ke lahan terbangun. Itu saya kira yang menjadi faktor kedua yang menyebabkan banjir menjadi semakin besar di DAS Kali Bekasi, khususnya di area-area bantaran kali yang sekarang berkembang menjadi area pemukiman. Oke, jadi inilah yang kemudian memperparah banjir yang kita lihat hari ini, kita lihat kemarin-kemarin begitu ya, 2 hari yang lalu di Kali Bekasi begitu ya, di wilayah Bekasi Jawa Barat, Pondok Gede Permai. Ternyata menurut Anda daerah aliran sungai ini yang seharusnya dipenuhi dengan vegetasi begitu justru berubah fungsi menjadi permukiman begitu ya. Yes, Anda setuju dengan ini? Apa sebenarnya yang terjadi demikian? Karena memang alih fungsi lahan ini dari yang harusnya vegetasi sebelah kanan sebelah kiri aliran sungai ini, tapi kemudian sekarang sudah jadi permukiman penduduk. Ya, jadi kalau saya mau jelaskan ya, kalau kita bicaranya puncaknya dulu Bogor. Bogor itu kita bagi 3. Kalau bagian timur yang dasnya sebagian mengalir ke Bekasi dan Kerawang itu ada di perbatasan antara Cikalong Cianjur dengan Bogor di daerah Sanggabuana. Di situ kalau kita mau lihat itu banyak sudah perbukitan yang dibabat, dipangkas, siang malam diambilin materialnya. Boleh kalau kita mulai dari Jonggol tuh ya, terus ke Cilengsi naik ke atas, persis perbatasan Cikalong itu bubar kanan kiri. Belum lagi di badan sungainya, ditambang tiap hari. Tiap hari bisa saya pastikan. Alhamdulillah saya 2 tahun bolak-balik sana ya. Saat itu kemudian kalau kita lihat ke bagian barat, mulai dari Ciseeng sampai ke arah Jasinga yang nanti larinya ke Cisadane, kalau misalnya ada wilayah Tangerang banjir juga mengalami hal serupa. Banyak pertambangan dan juga perkebunan sawit. Bagaimana dengan yang di tengah? Di tengah inilah yang kemudian aliran airnya itu lari ke DAS Ciliwung. Di situ bagian Ciawi gitu ya. Daerah yang tadi dibangun untuk Sungai Cibares yang untuk menampung dam baru ini ya. Lokasinya kalau bagian tengah itu rata-rata HGU yang nggak ada vegetasinya itu jenisnya alang-alang, boleh diperiksa gitu di sana itu banyak sekali. Jadi tipologi ini antara yang Bogor bagian barat, tengah dengan timur. Kalau barat dan timur itu hajur gara-gara pembangkasan bukit gitu ya. Kalau bagian tengah itu lahannya tanpa vegetasi kecuali vegetasi yang bernama alang-alang. Karena seharusnya kebanyakan di situ apa? HGU Vegetasinya? Ya mestinya kan dia apa ya? Tanam tumbuh yang lain lah, pepohonan gitu supaya ada daerah serapan juga. Kalau ini enggak, hanya alang-alang. Alang-alang bisa dipastikan tuh luas sekali tempatnya dan kebanyakan pemiliknya orang yang ada di punya orang Jakarta. Nah, bagaimana kemudian bagian tengahnya? Kalau selama ini kita sih pengen meluruskan ya,
ada curah hujan misalnya tinggi, ya sekarang ini bisa terbantahkan. Mari kita periksa tentang jejak digitalnya. Jakarta itu di bawah 50 pun bisa kebanjiran. Jadi bukan lagi kita mempersoalkan besar atau kecilnya soal intensitas hujannya ya, frekuensi dan volumenya. Tapi sekarang ini bagaimana kita melihat pada pola pemanfaatan ruangnya itu pada bagian tengah, benar enggak nih kecukupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tata Ruang, bahwa 30% kawasan lindung, 30% setiap daerah harus punya 30% berupa kawasan lindung, termasuk 30% dalamnya adalah ruang terbuka hijau. Ada nggak seperti itu? Kenyataannya? Nah, kenyataannya ini kan kalau Jakarta sendiri ya nggak pernah beranjak nih angkanya dari angka 11%. 11%, Jauh ya. dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, nggak pernah naik tuh. Nah, susah sekali dia naiknya, susah. Adapun kemudian cara untuk meminimalisir dampak dan risiko banjir ini, misalnya bikin sedotan, terus sodetan. Nah sebetulnya sungai itu jangan disodet, karena Tuhan tuh udah pinter lah ngatur kenapa harus bulak belok gitu. Dan jangan disodet, semakin dia disodet memudahkan air, tujuannya kan begitu ya. Padahal nggak begitu, ada irama waktu yang dia kenapa diputar-putar sungai itu. Contoh laut kenapa harus datar, kenapa airnya harus begini. Coba kalau seandainya airnya datar, ini kan asumsinya karena kiriman. Lah kalau kemudian airnya datar, nanti banyak nyamuk karena dia nggak bergerak. Jadi tempat buang sampah apa dan seterusnya. Maksud saya hal-hal seperti itu yang harus kita kikis gitu ya, harus kita keluarkan. Kita kembali kepada introspeksi sebagai pemerintah. Pertama terkait dengan hadirnya undang-undang PB, penanggulangan bencana itu kan untuk menjawab 3 hal. Yang satu adalah menjawab tentang kerentanan, yang kedua ancaman, yang ketiga risikonya. Ancamannya seperti apa? Kebijakan yang berisiko juga menghancurkan tata ruang misalnya. Contoh, dibolehkannya sebuah wilayah untuk ditambang atau digerus bukitnya. Asalkan. Padahal dalam tata ruangnya nggak boleh tuh kawasan hijau. Nah itu kan berarti sebuah ancaman. Ini yang mestinya nggak boleh. Kok bisa dapat izin? Nah kebanyakan seperti itu. Kalau kurang yakin saya antar lah. Kalau pengen tahu misalnya di mana tempat-tempatnya ya yang dibubar-bubarin tuh bisa saya unjukin. Nah yang kedua, ini yang menjadi presiden buruk terakhir ini sejak kemudian bisa kita sebut dinampikan lah setengahnya sejak terbitnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja ini, bahwa tidak menjadi wajib lagi yang namanya kecukupan 30% dari total luas wilayah itu berupa kawasan lindung. Itu jadi soal. Jadi orang sekarang main serampangan. Instrumen pengendalian pencegahan perusakan lingkungan juga demikian dianggap. Jadi 30% itu dinego ya? Lah ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Bahkan apalagi kalau untuk terkait dengan proyek strategis nasional ya, itu boleh dinomor 2-kan. Tentang tata ruang itu boleh hanya untuk proyek strategis nasional, cukup sifatnya mendapatkan diskresi dari seorang menteri ATR, kepala BPN itu. Kalau dia terbentuk masalah tata ruang untuk kepentingan proyek PSN. Sampai sebegitunya. Maksud kami hal-hal yang bersifat keliru kebijakan ini ya dibalikin ulang. Karena kita contoh yang paling sederhana, mencapai target luasan 20% ruang terbuka hijau yang wajib disediakan oleh pemerintah itu pun kita agak ngap-ngapan gitu ya. Apalagi sekarang dikendorin peraturannya. Dikendorin bahkan mulai dihilangkan lah peran fungsi terkait dengan Undang-Undang Penataan Ruang. Nah yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa dalam konteks lagi-lagi ya Undang-Undang Hadir Penanggulangan Bencana itu adalah untuk menjawab risiko. Risikonya itu kalau tidak bisa dihilangkan adalah diminimalisir. Nah khusus dalam hal ini kita berharap pemerintah bagaimana memastikan para penyintas ini ya terpenuhi hak asasi manusianya. Karena yang namanya HAM itu tidak boleh dikurangi dalam situasi bencana sekalipun. Misalnya makan minumnya seperti apa. Kalau contoh tadi Ibu tadi bilang ini hanya di tahun 2025 ini menjadi rasa terparah gitu dibandingkan sebelumnya. Yang terparah bisa jadi karena sebelumnya dia nggak pernah ngerasain. Yang dimaksud terparah itu memang kalau dibandingkan dengan luasan cakupan areanya, khusus DKI itu jauh dikalah dengan dibandingkan 2007, 2012 dan seterusnya. Ini lebih kecil. Termasuk juga yang kita soroti adalah berubah fungsi lahan daerah aliran sungai yang kemudian sekarang sudah kita lihat menjadi permukiman warga begitu ya. Betul. Nah kalau mau juga bukti empirisnya nih, ayo kita datang ke Ciliwung nih. Ciliwung itu contoh di Condet, kalau bantaran sungainya dibiarin tuh, hutannya dijaga, tempat kita ngopi berlatih di sana,
dia banjir memang, tapi tergenang karena nggak merusak pemukiman yang lain. Karena memang ada ruangnya tuh, limpasan istilahnya. Dari dulu juga udah ada karena apa ya, Ciliwung itu kan punya riwayat bagaimana dulu masyarakat dari Bogor itu kalau mengantar logistik pakai rakit. Rakit ya betul. Dan di situ ada parkiran-parkiran tuh di tempat-tempat di mana masyarakat bisa berinteraksi baik berniaga maupun sosial yang lainnya. Nah, kawasan-kawasan itu kalau kemudian dijaga ya alhamdulillah syukur nggak sampai melimpas ke pemukiman-pemukiman seperti yang ada di Condet. Itu bisa menjadi contoh, rujukan maksud jadi kami. contoh begitu ya. Bukan kemudian dengan betonisasi duitnya hilang kemudian juga itu lama-lama ambruk bangunannya. Contohnya juga bisa ada di sana, bisa dilihat. Oke, kita sebenarnya sudah mencoba untuk mengundang pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu ya untuk bisa bergabung berdialog bersama kita di pagi hari ini. Bagaimana kemudian untuk menemukan solusinya, identifikasi masalahnya seperti apa. Tapi kemudian masih belum menemukan jawaban sampai saat ini dari Pemprov Jawa Barat begitu ya. Kita juga masih menantikan supaya dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa bergabung di dialog kita di pagi hari ini. Tapi nanti kita juga akan membahas bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan, baik itu oleh daerah hulu begitu ya, dan juga hilir, sudah berapa banyak upaya yang dilakukan dan seberapa signifikankah kemudian ini bisa mengurangi banjir. Nanti kita akan bahas, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kemudian banjir yang melanda wilayah Jabodetabek beberapa hari kemarin karena memang intensitas hujan yang cukup deras dan juga tinggi begitu ya di daerah hulu dan juga beberapa wilayah di Bekasi dan juga di wilayah Jakarta. Kemudian juga bisa dikatakan ini adalah banjir kiriman juga dari hulu, dan identifikasi masalahnya juga tadi sudah disebutkan oleh ahli hidrologi. Salah satunya adalah soal bagaimana daerah aliran sungai atau DAS khususnya di Kali Bekasi begitu ya, yang kemudian sudah berganti fungsi, yang seharusnya sebelah kanan, sebelah kiri ini dipenuhi dengan vegetasi, tapi kemudian kenyataannya faktanya adalah permukiman penduduk begitu ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Pak Munir dan juga Pak Mukri. Saya ke Pak Munir dulu deh. Pak Munir, ini kan kalau kita lihat tadi Anda sudah mengatakan daerah aliran sungainya sekarang sudah jadi beralih fungsi, yang seharusnya dipenuhi vegetasi begitu, tanaman, tapi kemudian beralih fungsi jadi permukiman begitu ya. Tapi begini, ada upaya-upaya yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah mereka masing-masing. Bekasi, kemudian ada juga di Bogor, di Jakarta. Kalau di Bogor itu kalau tidak salah di kabupaten di daerah atas itu sudah ada bendung. Ada bendung yang dibuat oleh pemerintah pusat, Kementerian PU. Ada 2 kalau tidak salah. Nah ini sudah informasinya sudah dioptimalkan fungsinya atau belum? Dan kalau memang sudah dioptimalkan, berapa persen bendung ini bisa meminimalisir air yang turun ke hilir? Baik, jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, itu salah satunya strategi pengendaliannya adalah pembangunan waduk ring, yakni waduk Ciawi dan bendungan Ciawi Sukamahi. 2 bendungan ini rencananya memang akan dioptimalkan untuk alat pengendali banjir. Betul. Jadi pada saat curah hujan tinggi, kemudian debit air di wilayah hulu meningkat, yang akan dilakukan adalah pencegahan air ini langsung mengalir ke Sungai Ciliwung secara langsung. Jadi pencegahan. Jadi sifatnya ini mengendalikan supaya debit tidak meningkat. Tentu ini bisa efektif, alat pengendali ini bisa efektif sepanjang sistem manajemennya, kemudian pengoperasian bendungan kering ini juga dioptimalkan dari sisi teknisnya. Itu yang kita belum dapat informasi secara detail dari Kementerian PU khususnya yang mengelola bendungan kering ini. Kemudian ada strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah, yakni ingin membangun sodetan Ciliwung Cisadane. Usahanya adalah untuk memindahkan debit aliran yang ada dari aliran Ciliwung lari ke sebagian ke wilayah Cisadane, ke wilayah barat. Itu untuk mengurangi debit.
Tapi lagi-lagi strategi ini adalah upaya secara teknis, artinya upaya ini bisa dilakukan sepanjang sistem manajemennya betul-betul akurat, ya kan, berdasarkan data perhitungan debit di wilayah hulu dan kemudian bagaimana mekanisme pengendaliannya supaya air tidak sampai ke wilayah hilir dalam waktu tertentu. Hmm. Itu optimalisasinya. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini adalah kita sama-sama tahu di Das Ciliwung khususnya, Sungai Ciliwung pada era Pak Anies itu tidak dilakukan normalisasi, yang dilakukan adalah naturalisasi. Itu maknanya badan air yang seharusnya mampu menampung debit air dalam jumlah yang cukup, itu mengalami pengurangan. Karena sedimentasi itu pasti tidak mungkin dicegah karena di hulu terjadi erosi. Mengingat alih fungsi lahan di wilayah hulu juga terus terjadi seperti tadi yang dikatakan dari Wali, ya kan? Di atas bahkan kalau di Das Kali Bekasi itu daerah tambang, di atas itu di wilayah Citerep ada tambang batu gamping untuk semen, dan itu melingkupi area yang cukup luas. Saya kira hasil sedimentasinya yang mengendap di wilayah hilir juga tentu sangat tinggi. Itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa badan airnya mengalami penyempitan. Badan airnya mengalami penurunan kemampuan untuk mengalirkan sejumlah air dengan debit tertentu. Seperti diketahui, curah hujan kali ini kan belum termasuk yang lebih besar dibanding tahun 2020 dikatakan oleh BMKG. Artinya harusnya dengan debit yang sama tidak terjadi masalah sepanjang air dapat mengalir ke wilayah hilir, ke Laut Utara Jawa itu dengan aman. Namun kita tidak bisa memastikan karena sedimentasi yang banyak ini apa yang sudah dilakukan secara teknis oleh pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta dan juga pemerintah Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi berkaitan dengan sungai-sungai yang terus mengalami sedimentasi ini. Nah, ini kan semakin mendukung kalau banjir yang terjadi tahun ini salah satu faktornya adalah akibat dari tidak adanya dilakukan pencegahan banjir menggunakan normalisasi sungai secara kontinu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk terus menormalisasi sungai agar debit yang mampu ditampung oleh badan sungai itu selalu sesuai. Kurang lebih begitu. Oke, jadi tadi Anda menyebutkan istilahnya gini, normalisasi sama naturalisasi. Nah, sebenarnya apa perbedaannya normalisasi dan juga naturalisasi, dan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini normalisasi atau naturalisasi? Nah, karena fakta wilayahnya saat ini itu alih fungsi lahannya dalam 3 dasawarsa terakhir itu sudah sangat masif. Artinya bantaran-bantaran sungai, sempadan sungai sudah hampir mayoritas terbangun. Kalau kita lihat peta aktualnya maupun data Citra saat ini, itu sudah hampir semua bantaran kali di wilayah Jakarta dan Bekasi ini mayoritas sudah pemukiman atau area terbangun lain seperti ruko, ya kan, gudang-gudang, atau juga komplek perbelanjaan seperti mall yang Mega Bekasi itu kan lokasinya tidak jauh dari Kali Bekasi. Maknanya naturalisasi itu dengan fakta wilayah yang sudah berupa lahan terbangun ya harus dikeruk. Kenapa harus dikeruk? Karena untuk meningkatkan kapasitas badan sungai dalam rangka menampung debit aliran dari hulu supaya bisa mengalir dengan normal begitu. Sedangkan konsep naturalisasi itu akan berjalan dengan baik manakala daerah sekeliling sungai atau daerah sempadan sungai, kiri kanan sungai itu masih berupa lahan alami. Itu dinaturalkan secara geomorfologi. Biasanya daerah hilir itu berbentuk meander dan itu pasti ada flood plain, ada dataran banjir. Nah, dataran banjir ini kita bisa naturalisasi dengan tidak dibangun, artinya didiamkan seperti apa adanya, itu tidak masalah. Konsep naturalisasi untuk diterapkan di wilayah Kota Jakarta maupun di wilayah Bekasi saat ini dengan fakta wilayahnya sudah berupa lahan terbangun, menurut saya menjadi tidak sesuai. Menurut saya, jadi yang harus dilakukan memang secara kontinu dilakukan normalisasi dalam jangka pendek sebagai upaya pencegahan banjir secara teknis. Sedangkan pencegahan banjir secara ekologis, saya setuju dengan dari pihak Wali tadi, harus terus melakukan reboisasi, harus terus melakukan penanaman pohon, melakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan instrumen kebijakan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu alat-alat yang bisa digunakan untuk mengefektifkan agar alih fungsi lahan tidak berlangsung secara masif. Bisa kita rem, pemerintah bisa mengerem pemanfaatan fungsi lahan untuk pencegahan banjir melalui instrumen
rencana tata ruang wilayah. Saya Oke, kira itu. jadi kalau melihat fakta lapangannya untuk di wilayah Jakarta dan juga Bekasi sudah tidak bisa lagi untuk naturalisasi begitu ya, karena kanan saya kira kirinya kurang tepat. sudah dipenuhi permukiman penduduk Lahan gitu ya, terbangun, ya lahan terbangun. Betul. dan harus segera dilakukan normalisasi ya, Ya, normalisasi secara teknis. normalisasi secara teknis harus dilakukan pengerukan. Oke, Anda setuju? Pak Mukri, dengan normalisasi secara teknis yang dilakukan, harus segera dilakukan oleh Pemprov DKJ dan juga Jawa Barat untuk bisa kemudian upaya dilakukan untuk supaya tidak lagi banjir lah. Ya. Nggak bosen-bosen ini ya, 5 tahun sekali banjir. Ya, ini kan kalau mumpung masih tahun 2025 ya, biasanya kan per 5 tahun sekali itu tata ruang itu direvisi atau ditinjau kembali atau ditinjau ulang. Nah, satu sebetulnya yang harus dilakukan oleh Pemda DKI itu ya adalah, dan Pemda-Pemda yang lain di Jawa Barat, untuk memastikan berapa batas kemampuan untuk menambah kecukupan ruang terbuka hijau sebagai mandat juga Undang-Undang Tata Ruang. Ruang terbuka hijau harus dimaksimalkan Ya. lagi. Yang kedua, bagi kawasan-kawasan daerah-daerah yang secara prinsipal, secara teknis ya, misalnya itu memang udah disebut daerah langganan seperti di daerah mana tadi? Kampung Pulo, Kebun Pala. Ya, Kampung Pulo. itu udah nggak bisa lagi. Itu Bila ada seperti itu lagi, diungsiin nggak mungkin. Maka secara teknis yang mungkin diubah adalah satu tentang strukturnya. Nggak bisa juga, maksudnya diubah struktur itu mungkin nggak dengan cara panggung misalnya. Ternyata misalnya nggak bisa. Maka yang harus dilakukan adalah bersahabat dengan ancaman. Apa bersahabat dengan ancaman itu? Ya beradaptasi merekanya. Jadi ketika air datang itu nggak jadi soal, karena yang disebut bencana itu adalah terganggunya secara serius keberfungsian sosial masyarakat. Sepanjang mereka nggak ngapa-ngapain, malah bisa ngopi misalnya di tempat itu nggak disebut bencana. Itu prinsip dari disebut bencana. Maka ya tadi, kalau kemudian direlokasi juga tidak memungkinkan, secara teknis mungkin, ajak mereka untuk beradaptasi. Caranya? Cara yang paling mudah seperti itu. Ya apa? Bantulah oleh pemerintah infrastruktur yang diperlukan. Umpama biar mereka nyaman, ya satu siapkan perahu keluar contoh tuh. Orang-orang yang ada di Kalsel, yang kalau dagang tuh kan ada tuh ya, di Palembang biasa aja kok dengan air. Nggak ada soal. Tapi butuh waktu untuk sampai mereka bisa beradaptasi itu. Kalau seandainya beberapa hal teknis tadi nggak bisa diambil ya, maka ya ajak masyarakat untuk beradaptasi. Kalau tidak bisa deadlock untuk relokasi. Tapi kalau relokasi menurut Anda relokasi memang harus diperlukan untuk bisa kemudian mengembalikan lagi begitu ya, sungai ataupun kali Ciliwung ini supaya bisa mengalir dengan semestinya begitu, dengan lebaran yang memang alamiahnya awalnya lebarnya sekian begitu ya. Anda bagaimana? Ya semuanya berpulang kepada pemerintah ya. Jadi prinsip dari warga itu sepanjang satu pemerintahnya tertib melakukan tindakan hukum, contoh memberikan izin mendirikan bangunan di bantaran sungai yang sudah mepet-mepet, bukan lagi jarak 10 dari bibir sungai, nggak mungkin kejadian seperti sekarang ini. Yang kedua terkait bagaimana mengatasi upaya banjir khususnya dalam kerangka merelokasi misalnya ya. Saya kira tidak ada masyarakat yang tidak mau. Yang jadi soal itu apakah sesuai lah nanti tempat yang akan kami tempati. Yang kedua, kami mata usahanya seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Saya kira jalan tengah itu pasti akan dapat ya, sepanjang semuanya punya keinginan. Yang justru menjadi soal panjang itu, karena sepanjang-panjang tadi sudah disebutkan Bapak dari UI tadi, itu kan sudah daerah terbangun. Apa iya pemerintah mampu? Gitu. Maka yang paling mungkin dilakukan sekarang ini adalah mencegah wilayah hulu dari tingkat kerusakannya semakin masif. Yang kemudian yang kedua, secara perlahan memfungsikan sebagaimana adanya. Contoh ya, untuk supaya sedimentasi yang tidak terlampau berat membebani sungai, tentu perlu ada pengerukan. Yang kedua, penanaman daerah bantaran sungainya. Selagi itu masih ada daerah-daerah terbuka ya. Seperti yang terdapat di daerah Condet. Oke. Tentu saja kita berharap ada koordinasi juga yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah
khususnya di Jabodetabek. Apalagi ini kan kepala daerahnya baru ya, baru saja dilantik begitu ya. Kita akan lihat dulu, kita berikan waktu dulu bagaimana kemudian kepala-kepala daerah ini di wilayah Jabodetabek ini bisa berkoordinasi, berkumpul bersama untuk bisa kemudian mencari solusinya, mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mencari solusinya yang terbaik. Jangan sampai kemudian banjir 5 tahunan ini menjadi dalam tanda kutip rutinitas bagi warga Jakarta, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Terima kasih Pak Mukri telah bergabung bersama kami. Pak Munir, terima kasih juga Bapak-Bapak atas perspektifnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, sehat selalu.